أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwal ma dakhala an-naqsu ala Bani Israel, ya, sesungguhnya yang pertama kali masuk membuat ketergelinciran dalam hal agama pada Bani Israel, yaitu ketika seseorang dari mereka, ya, bertemu dengan orang lain lalu dinasehati untuk berhenti dari kemaksiatan, dari pelanggarannya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangannya. Ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna'. Wahai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau kerjakan. Fa innahu la yahillu laka, ya, karena tidak halal bagimu. Ya, ternyata orang tersebut masih mengerjakan perbuatan maksiatnya. Esokan harinya bertemu kembali, dia dalam keadaannya seperti awal, masih dalam kemaksiatannya. Fala yamna'uhu dzalik an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idah, ya. Kemudian orang yang menasihati ini ternyata bukannya terus memberikan nasihat, ya, justru malah ikut menemani orang yang bermaksiat tadi, ya, ikut bersamanya dalam makannya, minumnya, duduknya, ya, seakan-akan dia ridho terhadap perbuatannya. Falamma fa'alu dzalik, ya, ketika mereka melakukan hal tersebut, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, ya, Allah memukulkan hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Tsumma qala, kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, menurut lisan Dawud dan Isa bin Maryam, artinya termaktub dalam Zabur dan dalam Al-Injil. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ya, mereka adalah, ya, yang demikian itu dengan sebab kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, ya, jadi mereka itu tidak saling melarang, ya, dari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum, ya, sampai akhir ayat Al-Maidah 78 sampai 81. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan perintahnya, kalla, ya, sekali-kali tidak, demi Allah kalian benar-benar, ya, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, wala ta'khudunna ala yadidh zalim, dan hendaknya kalian mengambil atas tangan orang yang zalim, ya, maksudnya hendaknya kalian benar-benar menghentikan, ya, kezaliman orang yang zalim, wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan hendaknya kalian bengkokkan pada kebenaran, ya, maksudnya kalian arahkan, ya, orang itu pada kebenaran. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasrah, yang kau cukupkan di atas kebenaran. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'annakum kama la'anahum, ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghukum sebagaimana hukuman kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat dari kalangan Bani Israel,
di mana Allah jadikan hati mereka terhadap sebagian yang lain. Ya, kemudian Allah melaknat mereka, melaknat kalian ya, sebagaimana Allah melaknat mereka. Ya. Ini riwayat hadisnya. Kemudian ada riwayat Tirmidzi ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya ketika terjadi kemaksiatan pada kalangan Bani Israel, pada kalangan mereka terjadi kemaksiatan, nahadhum ulama'uhum ya, ulama-ulama mereka melarang tapi mereka tidak berhenti. Nah, kemudian ternyata ulama-ulama mereka tersebut jalasuhum ya, duduk-duduk bersama mereka di majelis-majelis mereka dan menemani mereka makan dan minumnya. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd ya, wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ya. Semakna dengan hadis yang pertama, ini beda sedikit redaksi ya sampai akhir hadis ya. Kita sampai di halaman yang ke-121 sama sekalian dari kitab Kunuz Riyadhus Shalihin ya, di baris yang pertama. Lanjutannya di baris yang kedua, di sini disebutkan sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ama bi 'amalil khassa. Ya, jadi Allah azza wa jalla itu tidak akan mengazab keumuman manusia dengan perbuatan sebagian dari mereka, kekhususan mereka. Ya, maksudnya Allah tidak akan mengazab satu kaum dengan perbuatan orang-orang yang dari mereka, sebagian dari mereka. Sampai hatta yarabul munkar ya, sampai kemungkaran tampak ya di hadapan mereka. Wahum qadiruna ala an yunkiruh ya, kemudian mereka mampu ya, yang tidak bermaksiat itu mampu untuk menghalanginya ya, untuk mengingkarinya. Fala yunkiruhu, tapi mereka tidak mengingkarinya. Jadi kesalahannya di mana di sini? Mereka yang tidak maksiat paham tapi tidak mau memberitahu, tidak mau melarang perbuatan mungkar tadi. Fa idza fa'alu dzalik, kalau sudah terjadi yang demikian, maka Allah akan azab yang khusus, yang khusus maupun yang umum. Artinya yang khusus yang melakukan maksiat tadi, dan juga yang lainnya yang tidak ikut maksiat tapi mendiamkan dan tidak mau bernahi mungkar. Ini hadisnya jamaah sekalian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian beliau juga bersabda, inna nasa idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabin minhu. Ya, sesungguhnya manusia itu kalau melihat orang yang zalim ya, lalu tidak mengambil atas kedua tangannya, ya maksudnya tidak menghentikan kedzalimannya, maka dikhawatirkan hampir-hampir Allah menurunkan azab ya kepada mereka semua. Ya, baik yang zalim maupun yang tidak mencegah kedzaliman tersebut. Ini bisa dilihat riwayatnya dalam Imam Tirmidzi ya, Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wa bitarkil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yahsulu dararan kabiran 'alal fardi wal mujtama. Ya, jadi sisi negatifnya kalau ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu akan terjadi kemudaratan yang besar pada diri seseorang maupun secara bermasyarakat, secara berbangsa, secara bernegara. Dalam segala segi-segi kehidupan ya, baik yang sifatnya khusus maupun yang sifatnya umum ya, sehingga sudah selayaknya bagi para duat ya, para dai, para penyeru di jalan Allah, wal mad'uwin, dan juga mereka yang didakwahi oleh para dai tersebut ya, yang faham tentang hal tadi, tentang kemungkaran tersebut, untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran. Kalau sifatnya perintah Allah, mereka juga mengajak kepada kebajikan. Qabla an ya'tiyahum amrun la maradda lahu minallah ya, sebelum datangnya perkara yang tidak bisa ditolak ya, maksudnya sebelum datang hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang lanjutannya dari faedah yang kedua jamaah sekalian, lanjutan dari pekan yang lalu.
Faedah yang ketiga disebutkan min wajibati da'iyah al-inkar 'alal mukhalifin, ya, termasuk kewajiban seorang dai mengingkari atas mereka yang berselisih. Maksudnya mengingkari orang-orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal hadits bayyana anna al-muslim alladhi yara al-khati'ata la budda an yunkiraha. Ya, jadi kalau seorang muslim saja melihat kemungkaran, ya, dia faham akan hal tersebut, ya, maka dia hendaknya bernahi mungkar, apalagi seorang dai, ya, seorang yang menyeru di jalan Allah, melihat kemungkaran, maka hendaknya dia melarang kemungkaran tersebut. Ya, tahapannya sudah kita jelaskan, yaitu yang pertama dengan tangan, yang kedua tidak bisa dengan lisan, yang ketiga paling lemahnya dengan al-qalb, dengan pengingkaran dengan hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Orang punya kekuasaan, ya, bisa merubah dengan kekuasaannya, alhamdulillah, bisa rubah dengan tangannya, alhamdulillah, tidak bisa dengan lisan, dan yang ketiga dengan al-qalb, dengan mengingkari hal tersebut. Yang keempat termasuk sifat seorang dai al-iltizam wal i'timar bil ma'ruf wal intiha anil munkar. Ya, jadi termasuk sifat seorang dai beriltizam, melakukan yang ma'ruf dan berhenti dari perbuatan yang mungkar. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya orang yang berdakwah itu hendaknya dia orang yang melakukan perintah, menjauhi larangan. Karena dia menyeru, ya, menyeru manusia untuk yang ma'ruf, maka hendaknya dia melakukan yang ma'ruf. Dia melarang dari yang mungkar, jangan sampai dia melakukan yang mungkar tadi. Karena posisinya sebagai pengajak umat berdakwah di jalan Allah. Nah, ini kekeliruan, ya, yang disebutkan dalam hadis tadi, ulama-ulama Bani Israel tadi, yang awalnya memberi nasihat, lama-lama ikut, ya, ikut bersama mereka, dan hilang, ya, ghirah mereka untuk bernahi mungkar dengan mereka meninggalkan hal tersebut. Inna min sifati da'iyah allati tustanbad min umumil hadits al-iltizam wal i'timar bil ma'ruf wal intiha 'anil munkar. Ya, jadi orang yang berdakwah dia orang yang pertama kali melakukan apa yang diperintahkan dan melarang dari yang dilarang. Karena dia mengajak manusia, sudah semestinya dia memberikan contoh dengan perbuatannya, tidak hanya dengan ucapannya. Disebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian katakan apa yang tidak kalian kerjakan? Ya, kenapa kalian mengatakan tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, amat besar kemurkaan di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, jadi kalau seseorang itu ngajak kebaikan, maka hendaknya dia melakukan kebaikan tersebut. Kalau dia melarang dari yang mungkar, hendaknya dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Ya, contoh yang kecil, contoh yang mudah dalam konteks keluarga, misalnya kita menyuruh, ya, anak kita, keluarga kita sholat, maka kita hendaknya orang yang menunaikan sholat. Jangan sampai menyuruh tapi kita tidak melakukannya. Kita melarang keluarga kita dari yang mungkar, hendaknya kita menjauhi kemungkaran tersebut. Dalam konteks yang lebih umum, ya, seorang dai menyampaikan kepada umat satu kebaikan, jangan sampai dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Dia melarang umat dari kemungkaran, jangan sampai dia terjatuh pada kemungkaran tadi. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay lima taquluna al-khair wa tahuthuna alaihi wa rubbama tamaddahtum bihi wa antum la taf'alunahu aw tanhauna 'anil syarr wa rubbama nazahtum anfusakum anhum wa rubbama nazahtum anfusakum anhu wa antum mutalawwithuna muttasifuna bi. Ya, jadi maksudnya, kata beliau, ya, maksud dari ayat di atas, kenapa kalian mengatakan perbuatan yang baik, mengatakan sesuatu kebaikan, kalian motivasi manusia untuknya, bisa jadi kalian dipuji dengannya sementara kalian tidak melakukannya.
Ya, dikenali orang dengan satu perbuatan baik padahal dia tidak melakukannya. Dikenali oleh orang lain dia terjauhkan dari perbuatan mungkar sementara dia sendiri melakukannya. Fahal taliqu bil mu'minina hadhil hala adz-dzamimah am min akbaril maqat indallah an yaqula al-abad ma la yaf'al. Ya, jadi maksudnya hal ini tidak layak bagi orang yang beriman, dia berkata tapi tidak melakukan perbuatan tersebut. Walihada yanbaghi lil amir bil khair an yakuna awwalun nas. Ya, jadi orang yang memerintahkan yang baik, ya, dan ini akan kita lebih lanjut dibahas ya oleh Imam Nawawi pada bab selanjutnya. Orang yang memerintahkan yang baik hendaknya dia orang yang pertama kali melakukannya. Orang yang melarang dari kemungkaran hendaknya dia orang yang pertama kali menjauhinya. Karena seorang dai idza lam yatatabaq fi'luhu ma'a qawlihi, ya, karena seorang dai, ya, orang yang menyeru, orang yang berdakwah di jalan Allah, kalau tidak bersesuaian ucapannya dengan perbuatannya, fa innahu yusi aktsar mimma yuhsin, maka sebetulnya dia berbuat kejahatan lebih banyak daripada kebajikan. Ya, karena manusia tidak hanya melihat ucapan tapi mereka juga memperhatikan perbuatan. Ya, kalau ada seorang dai yang dia melakukan dakwah dengan ucapannya tapi perbuatannya menyelisihi ucapannya, maka pada hakikatnya dia berbuat keburukan lebih banyak daripada kebajikan yang dia lakukan. Bal rubbama kana sababan fi isya'atil muruk wal fusuq wal ma'siyah bainan nas, li'anna ba'dhan nas yaqulun laula anna hadha ad-da'i ya'lam ma fi qararati nafsihi annahu la waznan li zawajirihi wa mawa'idhihi wa takhwifatihi lama uqdim ala ma aqdama alaih min muqarafatin lil manahi wal mafasid wal munkarat. Jadi hal tersebut diambil pelajaran oleh manusia, ya, dia saja melakukan kemungkaran padahal dia menyeru, ya, maka saya sebagai manusia biasa tentu lebih, ya, boleh untuk melakukan kemungkaran tadi. Ya, manusia bisa berdalih seperti itu kalau melihat seorang dai yang tidak konsekuen antara ucapan dengan perbuatannya. Ya, jadi berdakwah itu tidak cukup ucapan jemaah sekalian, tapi juga perbuatan. Ada ucapan, perbuatan juga dia lakukan. Tidak semata-mata ngajak, tapi dia sendiri orang yang pertama kali melakukannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ulama su, ya, ulama su itu mereka duduk di depan pintu surga. Ya, ini seakan-akan mereka duduk di depan pintu surga. Yad'una ilaihan nas, ya, mereka nyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Ayo masuk ke dalam surga. Ini pintu surga, ini jalan menuju surga. Wa yad'unahum ilan nar bi af'alihim. Lalu mereka membiarkan manusia masuk ke dalam neraka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Artinya mereka hanya ngajak manusia dengan ucapan, tapi perbuatan para ulama su tersebut, perbuatannya seakan-akan menyuruh manusia untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Maka setiap kali dia mengatakan halummu, ya, marilah kemari wahai manusia menuju surga, ternyata perbuatan ulama su tadi seakan-akan mengatakan la tasma'u minhum, jangan kalian dengarkan ucapanku. Kenapa? Karena perbuatannya menyelisihi ucapannya. Seandainya apa yang mereka serukan itu benar, tentulah mereka awwalul mustajibin, orang yang pertama kali melakukan apa yang mereka serukan tersebut. Fahuwa fi surati adillah, ya, maka para doa, para ulama su tersebut secara zahir mereka penyeru kebaikan, dalil terhadap kebaikan, petunjuk kepada surga, pada hakikatnya qutta'ut turuq artinya para penyamun di jalan. Ya. Kenapa? Karena perbuatannya berlawanan 180 derajat dengan ucapannya. Ucapannya ngajak, tapi perbuatannya berlawanan dengannya. Ucapannya melarang dari kemungkaran, tapi dia sendiri melakukannya. Ini bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim, ya, halaman 94.
Yang keenam, yang berikutnya jamaah sekalian, termasuk metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-qasam. Ya, qasam itu sumpah. Artinya dalam hadis tadi ada sumpah. Coba dilihat di lafaz yang mana jamaah sekalian. Di bagian akhir hadis ya. Di bagian akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wallahi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf. Ya, sampai akhir hadis di situ ada sumpah demi Allah. Ini termasuk metode, salah satu ya metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau di sini bersumpah kepada atau atas umat beliau agar mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ini tidak lain, sumpah tersebut menunjukkan apa? Ahamiyah, ya, urgensi beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sampai beliau bersumpah demi Allah. Nah, ya ini bisa kita dapatkan ya dalam beberapa ya, bahkan banyak hadis ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan sumpah. Ya, terkadang menggunakan demi Allah, terkadang menggunakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, ini menunjukkan begitu urgensinya atau pentingnya kalimat yang setelah sumpah tersebut. Nah, ya, seorang muslim boleh bersumpah, tapi hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan isi sumpahnya adalah kebenaran. Ya, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah dan jangan sampai isi sumpahnya kebohongan. Jadi dua-duanya, sumpah atas nama Allah, isinya kebenaran. Ini bila diperlukan sumpah, ya, bila diperlukan sumpah boleh dia bersumpah. Yang ketujuh, termasuk di antara materi dakwah, mengambil ibrah dari umat terdahulu. Mengambil ibrah dari umat terdahulu. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu kalau kita perhatikan jamaah sekalian, Allah kisahkan banyak kisah umat-umat terdahulu. Coba kita perhatikan misalnya ya, ini yang dibaca imam kita tadi jemaah sekalian dalam surah Syu'ara ya, di antaranya ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ya, ingatlah ketika saudara mereka yaitu Nabi Nuh. Kenapa saudara mereka? Ya, jadi maksudnya Allah utus ya Nabi dan Rasul itu bukan dari orang jauh, bukan dari orang asing, dari mereka sendiri. Ya, negeri di mana diutus, ya di situ Allah utus dan Allah pilih Nabi dan Rasulnya. Ketika saudara mereka Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, kepada umatnya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi beliau berdakwah memberikan nasihat, perintah kepada umatnya untuk bertakwa. Inni lakum rasulun amin. Ya, aku itu bagi kalian adalah utusan yang terpercaya. Ya, tidak usah khawatir, aku tidak akan membohongi kalian. Ucapanku kebenaran, ucapanku amanah. Ya, ucapanku adalah al-haq, kebenaran. Ya, karena itu Allah pilih dari mereka sendiri. Jadi mereka tahu ya kehidupannya bagaimana sebelum diutus dari Nabi dan Rasul. Lahirnya pun tahu. Ya, jadi tidak diutus dari orang jauh, tapi dari orang kalangan mereka sendiri. Ya, seperti juga Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dakwah beliau pertama kali di Mekah, maka beliau terlahir di Mekah dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy. Dakwah pertama di Mekah, meskipun dakwah beliau sifatnya universal untuk seluruh umat manusia. Begitu pula para nabi dan rasul sebelumnya dari umatnya masing-masing. Wattaqullaha wa ati'un, ya taatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya.
Ya, fattaqullah wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Afwan. Maksudnya taatlah kepadaku untuk menyembah kepada Allah, bertakwa kepadanya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Ya, aku tidak minta upah kepada kalian. Aku tidak minta apa-apa kepada kalian. Artinya dakwahku ini semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Pahalaku, upahku hanya di sisi Allah, Rabb sekalian alam. Artinya para nabi dan para rasul tersebut menjelaskan kepada umatnya, bukan harta yang aku inginkan, bukan dunia yang aku inginkan, tapi semata-mata aku ingin kalian selamat. Aku ingin kalian bertakwa. Aku ingin kalian menjalankan perintah Allah, menyembah hanya kepadanya. Bukan ada tendensi apapun. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Umatnya yang enggak beriman, mereka memberikan olok-olok, memberikan ejekan. Qalu anu'minu laka wattaba'aka ardalun. Ya, wahai Nuh, apakah kami akan mengimanimu? Apakah kami benarkan ajaran yang kau bawa, sementara para pengikutmu adalah orang-orang yang hina? Kebanyakan pengikut para nabi dan rasul kaum fuqara wal masakin. Nah, ini sebagian orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya ketokohan tidak suka. Ya, masa kita mengikuti nabi tersebut, pengikutnya banyak orang-orang yang biasa. Seperti itu. Ya, inilah salah satu sebab jauhnya orang dari kebenaran ketika dia merasa sombong, meremehkan kebenaran tersebut, merasa tinggi hatinya, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ya, seperti iblis. Ya, ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis melihat, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, menciptakan aku lebih baik daripada penciptanya Adam. Ya, masa aku sujud kepada Adam? Ini sombong iblis, dan inilah dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya. Orang yang beriman pantang untuk sombong. Dia melihat kalau kebenaran itu kebenaran, maka dia ikuti, sami'na wa ata'na. Ini menjadi penghalang yang menyebabkan mereka tidak beriman, mengingkari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Ya, sampai di ayat 115-nya, in ana illa nadhirun mubin, aku hanya pemberi peringatan yang nyata. Ya, dan dimusuhi oleh kaumnya, ya 116 ya. Qalu la illam tantahi ya Nuh lanakunanna minal marjumin. Kalau engkau enggak berhenti wahai Nuh, kami akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang dirajam. Ya, sampai begitulah dialog Nabi Nuh alaihissalam, dan ini tidak satu kali. Ya, 950 tahun lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang beriman hanya segelintir dari mereka, kebanyakan tidak beriman. Ini ibrah. Kita ambil ibrah. Mereka yang ingkar kepada dakwah para nabi dan rasul, mereka sebabnya apa? Kenapa mereka mengingkari, dan apa akibat yang mereka dapatkan? Azab Allah dunia dan akhirat. Dan banyak lagi dalam Al-Quran kisah-kisah yang lain, ya, kisah kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Thamud, ya, kaum Ad. Ya, dan banyak kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran umat-umat terdahulu untuk kita ambil ibrahnya. Ya, kembali kepada syarah Kunuz Riyadhis Shalihin. Inna min mawdu'ati da'wah allati tustanbat min umumil hadits al-i'tibar bil umam as-sabiqah. Ya, jadi termasuk materi dakwah, ya, adalah mengambil ibrah dari kisah umat-umat terdahulu. Ya, ini dalam kehidupan berkeluarga bisa kita sampaikan, bisa kita sampaikan kepada anak kita misalnya, ya, tentang bagaimana kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, tentang bagaimana kisah Nabi Soleh, mukjizat beliau, kemudian bagaimana sikap kaumnya, bagaimana Fir'aun kedurhakaannya, tidak berimannya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan apa yang terjadi. Ini bisa kita sampaikan, dan ini termasuk mengambil ibrah dari Al-Quran Al-Karim dengan apa yang bisa kita mampu menyampaikannya. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya.
Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kisah-kisah para nabi dan rasul bersama kaum mereka itu adalah ibrah bagi ulil albab, maksudnya mereka yang mau mengambil ibrah darinya. Fayambaghi lida'iyah an yudzakkira nas biqasasil umam as-sabiqah. Ya, maka sudah selayaknya seorang dai menyampaikan di antara materi dakwahnya kisah-kisah umat-umat terdahulu agar umat yang disampaikan padanya dakwah tidak terjatuh pada ketergelinciran yang mereka terjatuh padanya. Yang kedelapan di antara faedahnya hathul mad'awin 'alal qiyam wal iltizam bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, maksudnya motivasi kepada mad'u, kepada umat untuk beriltizam, berkomitmen terhadap perintah untuk amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya. Ya, sampai ada firman Allah Azza wa Jalla, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan dari kalian, ya, maksudnya wahai kaum muslimin, satu golongan yang menyeru kepada al khair, kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung atau berbahagia. Jadi maksud dari ayat di atas, hendaknya ada dari umat Islam itu satu golongan, satu kelompok jemaah sekalian yang mutasaddiyah li hadzal sya'n, ya, yang mementingkan masalah ini dengan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummah bihasabi, meskipun setiap umat, setiap personalnya ada kewajiban sesuai kemampuannya, sesuai dengan kemampuan ini. Tapi kalau bisa ada satu kelompok, yaitu mereka yang berada di atas ilmu, para ulama, para duat, yang mereka tentu lebih konsen di amar ma'ruf dan nahi mungkar. Meskipun secara keumuman kaum muslimin masing-masing melakukan sesuai kemampuannya. Ini diingatkan lagi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Allah demikian, ya, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang 196 atau hadis ke-13. Kita lanjutkan satu hadis lagi, dan ini hadis terakhir dalam bab, jamaah sekalian. Dalam bab kita, hadis yang ke-14 atau hadis 197, ya, menurut sebagian naskah, ya, 197. Disebutkan di sini sebuah riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Siapa nama beliau? Ya. Siapa menjawab? Ya, benar sekali, ya. Abdullah bin siapa? Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, benar jawabannya. Namun beliau lebih terkenal dengan sahabat Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang-orang yang enggak beriman ingin meruntuhkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Abu Bakar. Sahabatmu mengatakan demikian-demikian. Maka Abu Bakar menjawab yang maknanya, kalau seandainya beritanya lebih besar daripada itu, aku tetap akan percaya. Maka dikenal dengan As-Siddiq, ya. Sampai seandainya imannya umat ini dibandingkan imannya Abu Bakar, masih lebih berat imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi putri beliau Aisyah radhiyallahu anha salah satu ummahatul mukminin, ya. Kemudian beliau juga punya anak yang lain, yaitu Abdurrahman, ya, bin Abi Bakar, yang pada akhirnya masuk ke dalam Islam. Abu Bakar radhiyallahu an, ya, manakibnya sangat banyak sekali, fadailnya sangat banyak sekali. Beliau manusia yang paling afdal, ya, setelah para nabi dan rasul.
manusia yang paling afdal setelah para nabi dan rasul, umat nabi yang paling mulia, paling afdal. Kemudian sahabat yang dijamin surga. Kemudian satu-satunya sahabat yang menemani hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak lagi manaqib-manaqib beliau yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang ayah, ibunya, anaknya semuanya masuk Islam. Satu-satunya sahabat yang ayah, ibunya, anaknya semuanya Islam. Kan ada sahabat lain itu mungkin orang tuanya tidak Islam. Ya. Kalau di sini Abu Bakar orang tuanya, anaknya semuanya sahabat. Termasuk juga keutamaannya sahabat yang sangat terkenal dengan semangat beliau dalam beramal. Jadi tidak ada satu amal kebaikan pun kecuali beliau orang yang pertama kali melakukan kebajikan tersebut. Ya, luar biasa kebajikannya. Ya, dalam infak, dalam sholat, dalam ibadah apapun. Keutamaan beliau yang lain, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau diwasiati untuk mengimami kaum muslimin. Ya, jadi beberapa hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, hari Jumat sebelum Seninnya Nabi SAW wafat, itu beliau memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Biasanya Nabi SAW dalam seluruh sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya, selama beliau di Madinah, selama tidak safar, selama tidak jihad, beliau mengimami kaum muslimin di Masjid Nabawi. Ya, tapi menjelang wafat, beliau minta kepada istri beliau Aisyah supaya menyuruh Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, ya, perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia, ya, maksudnya mengimami para sahabat. Ya. Keutamaan yang lain, beliau khalifah yang pertama, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi wasiat Nabi kepada Abu Bakar untuk mengimami salat ini mengisyaratkan keridhaan beliau terhadap kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, meskipun tidak ada secara nas beliau mewasiatkan untuk khilafah Abu Bakar, tapi keridhaan beliau, pilihan beliau kepada Abu Bakar untuk mengimami salat mengisyaratkan keridhaan beliau terhadap kepemimpinan Abu Bakar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 2 tahun, beda usia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini beliau meriwayatkan, saya ulangi, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah. Kalian semuanya baca ayat ini. Ayat apa? Al-Maidah 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, kita buka terjemah resminya, ya, Al-Maidah 105 jemaah sekalian. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian. Mandalla, orang yang tersesat, idah tadaitum, kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya, jami'an. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan beritahu kalian apa yang kalian kerjakan. Nah, ini ayat yang dimaksud oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalim, ya, sesungguhnya manusia itu kalau melihat orang yang zalim, kemudian falam ya'khudhu ala yadayhi, ya, lalu mereka tidak menghentikan kezaliman yang dia lakukan, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi, Allah akan umumkan, ya, maksudnya Allah akan ratakan, ya, hukumannya atau siksaannya kepada mereka, azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Nah,
Di antara fikih hadis ini, mas sekalian, sini saya ambilkan dari kitab Bahja'an Nadhirin. Yang pertama, wujubu tadabbur kalamillahi ta'ala wa fiqihi. Ya, wajibnya mentadabburi kalamullah dan memahaminya. Ya, jadi ayat Al-Quran selain kita imani, kedua kita baca, yang ketiga kita tadabburi, keempat kita amalkan, kelima kita dakwahkan. Ya, mengimani, membaca, mentadabburi, mengamalkan, menyampaikan. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, termasuk di antara hal ini tadabbur, ya, tadabbur Quran, sehingga kita bisa memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, dan ini bisa kita lakukan jamaah sekalian dengan memperhatikan terjemah Al-Quran dan juga menghadiri majelis tafsir atau pengajian tafsir Al-Quran, yang dengannya kita akan mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Karena kalau tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, bagaimana kita bisa mengamalkan? Ya, jadi setelah membaca, mentadabburi, mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Ya, Allah mencela ya orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Yang kedua, hurmatul qawli fil Quran birra'i. Ya, jadi diharamkannya berkata tentang Al-Quran dengan semata-mata akal fikiran. Ya, semata-mata akal fikiran. Ya. Jadi jangan menafsirkan Al-Quran dengan fikiran kita semata, tapi hendaknya kita memperhatikan ya bagaimana penafsiran Al-Quran tersebut. Ya, ada kalanya tafsiran ayat dengan ayat, ada kalanya tafsiran ayat dengan hadis, ada kalanya tafsiran ayat dengan perkataan sahabat, kan seperti itu ya. Ini namanya tafsir bil ma'thur, ya, tafsir bil ma'thur. Kenapa? Karena kalau kita hanya dengan akal fikiran kita, mungkin yang kita sampaikan tersebut tidak sebagaimana dimaksudkan oleh ayat, ya, dan jarak kita jauh dengan turunnya wahyu 14 abad lebih. Ya, maka lebih selamatnya kita mengembalikan, ya, kita melihat bagaimana dahulu Nabi SAW dan para sahabat menafsirkan ayat tersebut. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang pertama dari umat ini. Karena mereka lebih dekat jaraknya dengan turunnya wahyu, lebih memahami dari kita, dan lebih ya diberikan ilmu yang dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyandarkan penafsiran tersebut kepada mereka, maka insya Allah lebih mendekatkan kita kepada tadabbur atau pemahaman ayat tersebut. Dan masya Allah tafsir-tafsir banyak sekali sama sekalian bisa kita lihat dari karya-karya para ulama, di antaranya tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, tafsir As-Sa'di yang cukup ringkas, dalam dan sangat mudah difahami, ya, tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Dan juga tafsir yang lebih dalam, lebih luas, ya, seperti tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tafsir Adwaul Bayan dan yang lainnya. Yang ketiga, 'alal ummatil muslimah an tatadaman fima bainaha wa tatawasa bil haqqi was sabr. Ya, jadi hendaknya umat Islam itu saling tadamun, ya, saling menguatkan, saling tawasi bil haqq, tawasi bis sabr. Ya, saling berwasiat terhadap kebenaran, saling berwasiat terhadap kesabaran. Yang terakhir, iqabullah yasmal al-zalim lidulmihi wa ghairi zalim liiqrarihi alaihi. Ya, jadi kalau azab itu turun, bisa jadi yang kena tidak hanya yang zalim, tapi juga yang tidak zalim tapi tidak mau memberitahukan, menangani atau menyampaikan nasihat kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Ini insyaallah jamaah sekalian akhir ya dari pembahasan kita pada bab yang ke-23. Mudah-mudahan ya 14 hadis yang disampaikan Imam Nawawi pada bab ini menggugah kita semua untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tentu di atas ilmu bahwasanya perbuatan tersebut ma'ruf, bahwasanya perbuatan tersebut mungkar, untuk kita bernahi mungkar, dan itu semua sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tahapan-tahapan dalam bernahi mungkar, minimalnya dalam lingkup keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا